Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Nur Aida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara langsung bagaimana cara mengelola fasilitas pendidikan di sekolah dasar secara konkret dan terstruktur, mulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir dalam satu siklus pengelolaan yang utuh. Video ini ditujukan bagi para pengelola fasilitas sekolah, baik kepala sekolah, wakil kepala bidang sarana prasarana, maupun tenaga kependidikan yang diberi tanggung jawab dalam bidang ini. Mari kita mulai. Langkah pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang akurat, bukan dari asumsi semata. Berikut cara melakukannya. Pertama, lakukan analisis kebutuhan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke seluruh area sekolah, ruang kelas, toilet, perpustakaan, laboratorium, lapangan, hingga gudang. Catat semua fasilitas yang ada, jumlahnya, serta kondisinya, baik rusak, ringan, atau rusak berat. Kedua, tetapkan skala prioritas. Bagi kebutuhan menjadi 3 kelompok: mendesak dan harus segera ditangani, perlu dan namun dapat dijadwalkan, dan cukup dipantau secara berkala. Langkah ini penting agar anggaran tidak terpakai untuk hal-hal yang belum mendesak. Ketiga, susun rencana anggaran. Setelah kebutuhan dan prioritas telah ditetapkan, masukkan ke dalam rencana kerja sekolah atau RKS, lengkap dengan estimasi biaya. Dokumen inilah yang akan menjadi dasar dari seluruh langkah berikutnya. Setelah rencana tersusun, langkah berikutnya adalah pengadaan, yaitu proses mendapatkan fasilitas yang telah direncanakan sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini. Pertama, ajukan kebutuhan berdasarkan data. Cantumkan nama barang, jumlah, kondisi barang lama, serta alasan pengadaan secara jelas. Lampirkan dokumentasi berupa foto kondisi barang yang rusak apabila diperlukan. Hal ini sangat membantu proses persetujuan. Kedua, kenali sumber pendanaan. Apakah pengadaan akan menggunakan dana BOS, dana komite sekolah, atau perlu diajukan ke dinas pendidikan? Setiap sumber dana memiliki prosedur yang berbeda, sehingga penting untuk memahami jalurnya terlebih dahulu. Ketiga, utamakan kualitas yang sesuai kebutuhan. Pilih fasilitas yang benar-benar relevan dengan kebutuhan pembelajaran di lapangan. Keempat, arsipkan seluruh dokumen pengadaan. Nota pembelian, berita acara serah terima, dan dokumen terkait lainnya harus disimpan dengan rapi untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban. Begitu fasilitas diterima, langkah selanjutnya adalah inventarisasi, yaitu mencatat dan mendata seluruh fasilitas yang dimiliki sekolah secara sistematis. Berikut cara pelaksanaannya. Pertama, beri kode pada setiap barang. Misalnya, meja pertama di ruang kelas 3 diberi kode. Nah, pengkodean ini akan sangat memudahkan proses pelacakan dan pengelolaan di kemudian hari. Kedua, catat dalam buku inventaris atau sistem digital. Data yang diperlukan catat meliputi nama barang, kode, jumlah, kondisi, jumlah perolehan, dan lokasi penyimpanan. Ketiga, perbarui data secara berkala. Minimal setiap semester, data inventaris harus diperiksa ulang dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Data yang akurat merupakan fondasi dari seluruh keputusan pengelolaan fasilitas. Fasilitas yang telah tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Tanpa pengaturan yang jelas, fasilitas dapat salah digunakan atau bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Langkah praktisnya, susun jadwal penggunaan yang jelas, misalnya jadwal pemakaian laboratorium atau aula per kelas. Terapkan tata tertib penggunaan fasilitas yang disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Untuk fasilitas yang dipinjamkan, gunakan buku peminjaman agar dapat terlacak siapa yang menggunakannya, kapan, dan bagaimana kondisinya saat dikembalikan. Langkah kelima adalah pemeliharaan. Banyak sekolah baru mengambil tindakan ketika fasilitas sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Padahal dengan perawatannya rutin, tingkat kerusakan dapat diminimalkan dan biaya perbaikan pun jauh lebih hemat. Berikut jadwal pemeliharaan yang dapat diterapkan. Harian. Petugas kebersihan membersihkan ruang kelas, toilet, dan area umum. Catat apabila ditemukan kerusakan kecil. Minggu
Tujuan: periksa kondisi meja, kursi, pintu, jendela, dan lampu di setiap ruangan. Segera lakukan perbaikan sebelum kerusakan semakin parah. Bulanan: periksa instalasi listrik, kondisi atap, saluran air, serta peralatan yang sering digunakan, seperti proyektor atau komputer. Per semester, lakukan pengecekan menyeluruh dan perbarui data inventaris. Nah, tempelkan jadwal ini di papan informasi sekolah dan tetapkan penanggung jawab di setiap poinnya. Tanpa penanggung jawab yang jelas, jadwal pemeliharaan hanya akan menjadi dokumen tanpa pelaksanaan. Langkah keenam adalah pengawasan. Seluruh tahapan yang telah dijalankan perlu dipantau agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, inspeksi rutin oleh kepala sekolah atau penanggung jawab fasilitas, minimal sebulan sekali, untuk memastikan kondisi fasilitas sesuai dengan data inventaris dan jadwal pemeliharaan berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, laporan berkala dari petugas di lapangan. Setiap ada kerusakan atau perubahan kondisi fasilitas harus segera dilaporkan dan dicatat tanpa penundaan. Ketiga, evaluasi akhir semester. Bandingkan kondisi fasilitas dengan data awal semester. Apabila terdapat penurunan kondisi, identifikasi penyebabnya dan susun rencana perbaikan untuk semester berikutnya. Pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga aset sekolah demi keberlangsungan proses pendidikan. Langkah terakhir, ketika terdapat fasilitas yang sudah tidak dapat digunakan lagi, jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada prosedur penghapusan yang resmi dan sesuai prosedur. Caranya, yang pertama, ajukan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan penghapusan. Kedua, hapus dari buku inventaris dan tentukan tindak lanjutnya, dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila proses ini tidak dilakukan dengan benar, barang yang sudah rusak tersebut akan tetap tercatat sebagai aset sekolah, dan hal ini dapat menimbulkan permasalahan pada saat audit. Demikianlah 7 langkah konkret dalam mengelola fasilitas pendidikan di sekolah dasar. 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Inventarisasi, 4. Pemanfaatan, 5. Pemeliharaan, 6. Pengawasan, dan 7. Penghapusan. Ketujuh tahapan ini bukan sekedar prosedur di atas kertas. Apabila dijalankan secara konsisten, hasilnya akan terasa nyata. Fasilitas terjaga dengan baik, anggaran lebih efisien, dan lingkungan belajar yang kondusif dapat terwujud bagi seluruh peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.